Halo pemirsa, 观众朋友们大家好，很高兴又能和大家会面。Berjumpa lagi dengan saya Andy Chu dalam Tiongkok Ni Hao. Kami telah menyiapkan beragam berita penting dan menarik dari Tiongkok untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Menurut Kementerian Pendidikan Tiongkok, negara telah menggelontorkan dana lebih dari 400 miliar yuan atau setara dengan 834 triliun rupiah untuk pinjaman mahasiswa yang disubsidi pemerintah. Dana itu telah menguntungkan lebih dari 20 juta mahasiswa yang kesulitan keuangan sejak program tersebut dimulai pada tahun 1999 silam. Skema pinjaman mahasiswa itu membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial mengejar ambisi akademik mereka. Program ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk menghentikan transmisi kemiskinan antar generasi dan meningkatkan akses ke pendidikan. Selama fase awal penerapan kebijakan ini, batas pinjaman per orang hanya 6.000 yuan atau 12,5 juta rupiah per tahun untuk mahasiswa kejuruan, sarjana, dan pasca sarjana. Sekarang batas pinjamannya meningkat menjadi 12.000 yuan atau 25 juta rupiah per tahun untuk mahasiswa kejuruan dan sarjana dan 16.000 yuan atau 33,3 juta rupiah per tahun untuk mahasiswa pasca sarjana. Dengan program ini, mahasiswa tidak perlu membayar hutang selama masa studi mereka, dan pemerintah menanggung bunga yang dihasilkan selama periode pinjaman tersebut. Jangka waktu pinjaman maksimum juga telah ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 22 tahun. Salah satu buronan korupsi yang paling dicari di Tiongkok, Guo Jiefang, berhasil ditangkap. Ia ditangkap oleh pihak berwenang pada hari Sabtu 10 Juni lalu setelah 23 tahun menjadi buronan negara. Guo adalah buronan ke-62 dari 100 buronan teratas Tiongkok yang terdaftar di Interpol Red Notice untuk penangkapan internasional yang telah kembali. Guo Jiefang lahir pada April 1953, merupakan mantan petugas polisi dari Departemen Polisi Lalu Lintas di bawah Biro Keamanan Umum Kota Guangzhou. Ia diduga telah menerima suap dan melarikan diri pada Maret 2000 silam. Kejaksaan Rakyat Provinsi Guangdong membuka penyelidikan terhadap Guo dan mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Oktober 2000 dan terdaftar di Interpol Red Notice pada Desember 2007. Mereka berhasil menangkap Guo di selatan Provinsi Guangdong dan dana publik yang digelapkannya juga telah dipulihkan melalui cara hukum. 立案决定书根据中华人民共和国监察法第39条等规定，本委决定 对郭杰芳涉嫌受贿一案立案调查。 Menurut Kong Haiming, anggota Komisi Pengawas Provinsi Guangdong, kembalinya Guo ke Tiongkok setelah 23 tahun dalam pelarian merupakan pencapaian signifikan dari operasi Tianwang atau Skynet. Operasi ini merupakan pemburuan global untuk buronan Tiongkok yang korup dan telah menunjukkan hasil positif sejak diluncurkan pada April 2015 lalu. Guangdong 地属对外开放前沿，责任大， 任务重，我们会再接再厉，一体构建追逃防逃追赃机制，坚决做到有逃必追，一追到底。 Salah satu hutan buatan manusia terpenting di dunia berada di Provinsi Hebei di Tiongkok Utara. Hutan yang diberi nama Sai Hanpa ini telah mengadopsi berbagai teknologi selama bertahun-tahun untuk mencegah kebakaran hutan yang berbahaya. Dalam episode kelima acara kutipan klasik oleh Xi Jinping, pembawa acara China Global Television Network atau CGTN, Sui Xiang, dan Profesor Alexis Lavis dari Renmin University of China mencoba mengunjungi hutan Sai Hanpa untuk melihat bagaimana keberadaan hutan buatan itu menjadi sangat penting. Sai Hanpa memang telah diakui sebagai salah satu hutan buatan manusia terpenting di dunia dan model luar biasa dari keberhasilan restorasi ekologi serta pengelolaan hutan tingkat lanjut. Selama kunjungan mereka, seorang penjaga hutan memamerkan teknologi canggih pencegahan kebakaran yang digunakan untuk melindungi Sai Hanpa, termasuk radar inframerah untuk deteksi kebakaran, peringatan dan pemantauan petir, serta pengawasan video kebakaran hutan. 我们现在是利用无人机对我们营房周围的环境呢进行日常巡护。目前呢，我们林场是建有1支无人机巡护中队，配备有8架无人机。 Menurut Peng, alat-alat canggih tersebut memungkinkan mereka melakukan pemantauan sepanjang waktu di seluruh kawasan hutan.
memastikan kewaspadaan terus-menerus dan respon cepat terhadap potensi ancaman. 无人机呢，作为我们这个空天地一体化的一个环节呢，在森林防火中发挥着重要作用。红外雷达探火、雷电预警监测以及灵活视频监控、卫星热点监测高科技手段，然后对咱们整个林区呢火情呢实现了全天候的一种动态监测。你像夏季防火呢，雷电预警的这个预防呢，就是一个很重要的一个工作。当落雷呢接近林场边界10公里，强度超过50千安以后呢，系统会以短信的形式发送到咱们这个后台工作人员和就近望火楼的这个瞭望员手机上。 Para petani di Provinsi Anhui dan Shantung, Tiongkok Timur Tengah sibuk memanen gandum. Ini merupakan tempat di mana panen musim panas akan segera berakhir. Menurut Departemen Pertanian dan Urusan Pedesaan Anhui, provinsi tersebut hampir menyelesaikan panen gandum dengan lebih dari 2,8 juta hektar gandum telah dipanen. Menariknya, di kota Suzhou Anhui, gandum dipanen secara efisien dengan bantuan mesin pertanian. 咱有10来亩地，全程都是机械化，一天就收的差不多了。1亩地的花8、9个斤。Selain mengerahkan pemanen, Departemen Pertanian di Anhui juga memandu otoritas lokal dalam penggunaan mesin pengering cerdas untuk menghemat lebih banyak hasil panen ketika hujan. Di Tianchang, kota lain di Anhui, otoritas lokal memperkenalkan sekitar 420 set fasilitas pengeringan dengan kapasitas pengeringan harian sekitar 20.000 ton. 为了确保两热收购顺利进行，我们目前已地点3年农亩定点合作少，连入红安日已继续完成，确保24小时进行红安作业。热红安能力在16000人左右，力争最快时间完成农民2日红安。 Di Kabupaten Linyi, Provinsi Shantung, para petani sempat juga bekerja sepanjang waktu untuk memanen sekitar 56.000 hektar gandum. Menurut Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, lebih dari 14,9 juta hektar yang mewakili 70% pasokan gandum musim dingin Tiongkok tahun ini telah dipanen pada hari Sabtu 10 Juni lalu. Siapa sih yang tidak suka es krim? Ya, pasar es krim di Tiongkok sedang naik daun ketika gelombang panas melanda seluruh negeri. Menurut laporan dari China Green Food Association, Zhongguo Lüse Shipin Xiehui, pasar es krim Tiongkok telah melampaui 160 miliar yuan atau 333 triliun rupiah pada tahun 2021 dan menempati peringkat pertama di dunia. Di sebuah supermarket di Beijing, lebih dari 100 produk es krim ditawarkan, dan 30 diantaranya menawarkan rasa dan desain kemasan baru. Seorang pramuniaga di supermarket tersebut mengatakan di antara pilihan lezat yang populer tahun ini adalah es krim rasa alpukat. 牛奶和牛油果相结合，在我们炎炎的夏季来说，让顾客会感觉更清爽一些。那目前这也是我们销量比较好的一款。 Es krim merek Non-Dairy juga ikut bersaing dalam kompetisi penjualan es krim musim panas ini. Tao Xiangchun, toko roti ternama di Beijing, turut meluncurkan produk es krim mereka sendiri tahun ini untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan. 今年新推出了一款桂花酒酿冰激凌，也是属于国风系的，然后一天客单最多的是200个左右。 Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Pekan depan kami akan kembali dengan ragam berita dan info menarik dari Tiongkok. Kanxie您的收看. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu.祝大家健康平安. Sampai jumpa.